Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma. Alhamdulillah, hadirin semua, Bapak, Ibu, sahabat-sahabati dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka dalam majelis yang luar biasa ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah, tidak lama lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh pengampunan, termasuk bulan haram yang paling dinantikan oleh umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya kita juga akan menyambut dengan sukacita dan dengan persiapan yang luar biasa untuk menyambut bulan yang kita nantikan. Nah, di sini kita akan kupas beberapa persiapan yang akan kita lakukan untuk menyambut bulan yang mulia ini. Tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk supaya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan kupas beberapa persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kita harus persiapkan jasmani, rohani, dan finansial kita sehingga kita bisa melaluinya dengan smooth, dengan penuh khusyuk dan penuh makna bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita membersihkan hati dari sifat dendam, iri, dengki, hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, sehingga ketika kita sudah membersihkan diri dari sifat-sifat ini, insya Allah kita bisa menghidupi bulan suci Ramadan dan melakukan ibadah dengan tenang dan khusyuk tanpa ada gangguan penyakit hati. Yang kedua yang kita harus siapkan adalah menyambut dengan banyak berdoa. Ya, tentunya kita ingin di bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa diterima oleh Allah ibadah kita, sehingga kita berdoa yang baik-baik kepada Allah dan kita bisa bersiap dengan penuh khusyuk. Selanjutnya kita juga harus tahu ilmunya, ya. Kita harus memperdalam ilmu kita bagaimana untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan ilmu. Jadi kita beribadahnya tidak hanya ikut-ikutan. Kita tahu kenapa harus beribadah ini, kenapa harus melakukan ini, dan kita perlu perdalam ruhiyah kita yang memperkaya spiritual kita dan juga memperbanyak ilmu sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak bertaklid buta, ya, tidak hanya ikut-ikutan saja. Kemudian Bapak Ibu dan sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah kita perlu membuat satu rencana ibadah yang matang, ya. Jadi nanti di bulan Ramadan ini kita ingin mempersiapkan sebaik-baiknya dan menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan berkah dan juga mendapatkan pengampunan serta diskon ibadah dari Allah, diskon pahala, ya, dari Allah, sehingga kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah. Kita perlu buat rencana, ya teman-teman. Misalkan kita perlu set target untuk ibadah kita. Saya akan target-target ibadah apa yang akan kita penuhi di bulan Ramadan, karena ada ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama mungkin sholat kita perbaiki sholat kita, kemudian kita berinteraksi lebih dengan Al-Quran dan juga kita banyak-banyak bersedekah. Nah, kita perlu buat target. Kita sholatnya misalkan sunnahnya, kemudian kita perbaiki sholat fardu kita, ibadah-ibadah sunnah lainnya, kemudian kita set target dari awal berapa kita mau khatam Al-Quran, berapa ayat Al-Quran yang kita tadabburi setiap hari, dan juga kita persiapkan diri untuk banyak berbagi dan bersedekah. Nah, kita harus set target itu. Kita persiapkan rencana ibadah yang matang untuk bulan Ramadan. Tentunya kita tidak bisa, ya, kalau kita langsung Ramadan gaspol, nggak mungkin bisa. Makanya kita
memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban yang juga dimuliakan oleh Allah. Kita dari awal sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Ya, jadi itu kita siapkan dulu di bulan Ramadan untuk achieve target kita di bulan Ramadan. Dari bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mulai belajar berpuasa, belajar memperbaiki sholat kita, dan juga belajar untuk berbagi. Ya, jadi di bulan Ramadan kita bisa gas langsung, tidak shock gitu ya. Kemudian untuk ibu-ibu dan adik-adik remaja putri yang sudah pernah mempunyai hutang puasa, ya, kalau mas-masnya ya harus tidak boleh ada hutang puasa ya. Pastikan kita sudah mengqadha hutang puasa kita di Ramadan yang lalu ya. Jangan sampai kita ketendang puasa lagi kita masih punya hutang. Nah, itu berarti kita sudah melalaikan kewajiban kita ya. Jadi buat ibu dan remaja putri, pastikan kita sudah mengqadha sholat puasa kita ya. Kemudian selanjutnya adalah tentunya untuk mengisi bulan Ramadan ini kita harus siap secara fisik, secara spiritual dan finansial kita ya. Puasa itu bukan ibadah yang mudah dan murah ya. Jadi kita harus menahan nafsu kita, baik nafsu makan, minum, olah kesabaran dan ketabahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu untuk waktu yang lama dan itu tidak mudah, tidak ringan. Sehingga kita harus menjaga fisik kita, fisikal kita, sehingga kita bisa menjalani bulan puasa full tanpa ada gangguan kesehatan. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan spiritual kita. Bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan dan juga menjalaninya dengan penuh khusyuk dan bermakna. Kita bisa dengan ikhlas menjalaninya, dan juga kita tahu amalan-amalan yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah kalau fisik dan roh kita siap, insya Allah kita bisa menjalannya dengan bermakna dan khusyuk. Dan selanjutnya untuk berbagi, kita juga harus menyiapkan finansial yang cukup. Selain untuk berbagi, karena kita nanti di bulan puasa ini fokus untuk beribadah, sebaiknya kita juga mulai menabung ya. Kita sisihkan untuk bulan Ramadan sehingga gak usah kerja penuh-penuh, kita sudah punya tabungan untuk berbuka dan sahur ya. Dan alhamdulillah kalau kita masih bisa berbagi. Dan selanjutnya yang terakhir yang harus kita siapkan adalah bertaubat kepada Allah. Tentunya taubat yang benar-benar taubat, bukan taubat tomat ya, taubat terus tomat ya. Nah, supaya kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan khusyuk dan bermakna, tentunya kita sudah harus berserah diri dan taubat kepada Allah dan tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Teman-teman, sahabat-sahabati, insya Allah kalau kita bisa mempersiapkan bulan Ramadan dengan fisik, ruhiyah dan juga finansial kita, insya Allah kita akan mampu menjalani bulan Ramadan dengan khusyuk dan bermakna. Teman-teman, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah menguatkan kita dan menerima semua amal baik kita di bulan Ramadan dan mencatatnya sebagai amal soleh. Selamat menyambut bulan Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.